Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Berjumpa kembali bersama saya, Mrs. Rini Rianti. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi bahasa Indonesia kelas 11 tentang teks prosedur. Yuk kita simak penjelasannya. Apakah teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Tujuan teks prosedur itu apa ya? Tujuan teks prosedur yaitu untuk membantu pembaca atau pendengar memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Misalnya, cara membuat akun media sosial. Tujuannya agar pembaca dapat membuat akun media sosial dengan benar. Berikut ini kita akan bahas mengenai struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu bagian tujuan. Bagian tujuan teks prosedur bisa berupa judul dan juga berisikan tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut, atau hasil akhir yang akan dicapai jika kita melakukan tahapan pada teks prosedur tersebut. Kedua, bagian material. Bagian material teks prosedur berisi mengenai bahan, alat, atau material yang dibutuhkan. Tapi perlu diingat, tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini atau bagian material. Pada umumnya, penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan suatu hal seperti makanan dan sebagainya. Bagian ketiga yaitu bagian langkah-langkah. Bagian ini berisi mengenai langkah-langkah yang harus dilewati untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Pada bagian ini, setiap langkah harus dilakukan dengan urut, tidak boleh secara acak. Lalu, apakah ciri-ciri dari teks prosedur? Ciri-ciri dari teks prosedur diantaranya yaitu: yang pertama, menggunakan pola kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, potonglah wortel, iris halus bawang merah dan bawang putih. Ciri yang kedua yaitu menggunakan kata kerja aktif, yaitu kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya. Contohnya, menyiram, membungkus, mengiris, menuangkan, dan lain-lain. Ciri teks prosedur yang ketiga yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Konjungsi di sini yaitu kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan dan bersifat kronologis. Contohnya yaitu kata selanjutnya, lalu, berikutnya, kemudian, setelah itu. Ciri berikutnya yaitu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Contoh, ibu memotong daging sapi menggunakan pisau tajam. Contoh yang kedua, aku harus pergi ke rumah kakek sekarang. Berikutnya yaitu macam-macam teks prosedur. Terdapat 3 jenis
teks prosedur. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Merupakan teks prosedur yang dapat ditempuh hanya dengan 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contoh, cara mengoperasikan setrika dan cara login Facebook. Yang kedua, teks prosedur kompleks, yaitu teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah dalam melakukannya. Contoh, cara membuat telur balado. Yang ketiga, protokol. Teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut. Walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Contohnya, cara merebus mie instan. Teks prosedur memiliki beberapa kaidah kebahasaan, di antaranya yaitu konjungsi temporal, kalimat imperatif, verba material dan tingkah laku, partisipan manusia, terdapat bilangan sebagai penanda urutan, terdapat kalimat interrogatif atau kalimat berisikan pertanyaan, terdapat kalimat deklaratif atau kalimat berisikan pernyataan. Berikut ini adalah penjelasan untuk setiap kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Contohnya, selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, sebelum itu, setelah itu, dan lain-lain. Kaidah kebahasa teks prosedur yang kedua yaitu kalimat imperatif atau kalimat perintah. Dalam teks prosedur juga akan banyak ditemukan kalimat imperatif atau kalimat perintah yang fungsinya untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Verba material dan tingkah laku. Verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan fisik. Contoh, potonglah wortel itu, haluskan bumbu, dan lain sebagainya. Yang menunjukkan kata verba materialnya yaitu kata potonglah dan haluskan. Sedangkan verba tingkah laku merupakan perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan. Contoh, tunggu kira-kira 5 menit, tunggu sampai matang, dan lain-lain. Partisipan manusia artinya mengikutsertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Kaidah kebahasaan berikutnya yaitu terdapat bilangan sebagai penanda urutan. Bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Selanjutnya yaitu terdapat kalimat interrogatif yaitu kalimat yang berisi pertanyaan yang fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Ciri kebahasaan yang selanjutnya yaitu terdapat kalimat deklaratif yaitu kalimat yang berisi pernyataan yang fungsinya ialah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Berikut ini adalah contoh-contoh dari teks prosedur. Contoh yang pertama yaitu teks prosedur cara membuat slime. Contoh yang kedua yaitu teks prosedur tentang resep masakan, bagaimana cara membuat puding zebra. Contoh yang ketiga yaitu teks prosedur cara membuat squishy. Dan contoh yang terakhir yaitu teks prosedur tentang cara memasak mie instan. Demikian materi pembelajaran kita pada hari ini tentang teks prosedur. Jika ada pertanyaan terkait materi hari ini, silahkan kirimkan ke Google Classroom. Selanjutnya, Ibu juga sudah mengirimkan tugas di Classroom.
Setelah selesai, silahkan foto tugas kalian dan kirimkan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar. Jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.